Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Iman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, serta teman-teman yang saya banggakan bisa hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan presentasi dengan keadaan sehat. Perkenalkan, saya Eka Yusra Amertas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Adapun kelompok yang akan memaparkan materi dimulai dari kelompok 6 hingga kelompok 10. Untuk menjaga efektivitas waktu, setiap kelompok diharapkan dapat menyampaikan materi dengan baik. Perlu saya sampaikan juga bahwa sesi tanya jawab akan dilaksanakan di sesi terakhir, yaitu setelah seluruh kelompok selesai melakukan presentasi. Karena itu, kepada teman-teman diharapkan dapat langsung sore hari ini. Kesempatan pertama, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menyampaikan materi kepada kelompok 6. Waktu dan tempat dipersilakan. PPT-nya Mbak, tolong slide selanjutnya. Yang pertama itu ada kronologi singkat. Kita mengambil kasusnya dari Bupati Sidoarjo, yakni Gus Mudlor. Bupati Sidoarjo atau Gus Mudlor yang menjabat pada tahun 2021 hingga 2024 terjerat kasus korupsi uang, pemotongan dan penerimaan insentif aparatur sipil negara atau ASN di Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. Mudlor memanfaatkan jabatannya untuk mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan pajak dan retribusi lingkungan pemerintah kabupaten. Kemudian, Mudlor juga membuat aturan dalam bentuk keputusan bupati untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan dasar pencairan intensif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar keputusan tersebut, Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono atau AS, memerintahkan dan menugaskan Siskawati selaku Kasubag Umum BPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA atau Mudlor. Besaran potongan itu yakni 10% hingga 30% sesuai dengan besaran intensif yang diterima. Kemudian, agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk dan berada di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat. Terkait proses penerimaannya, penyerahan dilakukan langsung oleh SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai. Di antaranya diserahkan ke supir dari Mudlor. Setiap kali selesai menyerahkan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah 2,7 miliar. Selanjutnya. Nah, ini adalah rangkaian dari penyelidikan dan penangkapan yang terdiri dari 16 tahap. Yang pertama, di tanggal 25 Januari 2024, KPK melakukan OTT di Sidoarjo. Dari hasil OTT tersebut, KPK mengamankan 11 orang. Belasan orang tersebut antara lain Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siskawati. Hasil penyelidikan ditetapkan sebagai tersangka. Saat OTT, penyelidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 69,9 juta. Rangkaian yang kedua, pada tanggal 23 Februari 2024, KPK kembali menetapkan tersangka anyar, yakni Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, Siskawati, dan
Ari Suryono dijerat dengan pasal 12 F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, maaf itu tipe, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rangkaian yang ketiga, yakni pada tanggal 16 April 2024, status tersangka baru kembali bermuara. Kali ini, KPK mencokok Gus Mudlor sebagai tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Kabupaten Sidoarjo. Next. Rangkaian yang keempat. Mbak, next bisa nggak? Ya, kasih. Pada 19 April 2024, Gus Mudlor mangkir dalam pemeriksaan pertamanya. Orang nomor 1 di Sidoarjo itu menyatakan bahwa dirinya sedang sakit dan dalam masa perawatan. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2024, seolah tak tinggal diam, Gus Mudlor melawan KPK melalui pra-peradilan. Gus Mudlor mendaftarkan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 49-PID pra 2024 PN Jakarta Selatan. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2024, Gus Mudlor kembali dipanggil untuk diperiksa. Namun, kali kedua Gus Mudlor mangkir ke dalam pemeriksaan KPK. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2024, KPK mengeluarkan ultimatum bakal menjemput paksa Gus Mudlor. Namun, Gus Mudlor menyebutkan bahwa dirinya akan hadir pada pemeriksaan pada tanggal 7 Mei 2024. Pada 6 Mei, PN Jakarta Selatan menggelar sidang perdana di pra-peradilan. Slide selanjutnya, rangkaian yang ke-8 sampai ke-16 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada 7 Mei 2024, Gus Mudlor ya akhirnya mendatangi KPK. Beberapa jam masuk ke gedung KPK, Gus Mudlor keluar dan hadir di konferensi pers dengan mengenakan rompi orange. Gus Mudlor resmi ditahan di rutan KPK selama 20 hari pertama, mulai 7 hingga 26 Mei 2024. Lalu pada 4 Juni 2024, PN Jaksel tolak pra-peradilan Gus Mudlor menjadi status tersangka sah, penahanan diperpanjang. Lalu 8 Juli 2024, sidang perdana Gus Mudlor di ruang sidang Chandra PN Tipikor Surabaya. Dakwaan jaksa dibacakan pasal 12 huruf F Jo, pasal 16 UU Tipikor Jo, pasal 55 per 64 KUHP. Lalu yang September 2024, sidang lanjutan rutin dan pemaparan bukti KPK termasuk Kesap Kabupaten nomor 188 per 2023, dasar insentif 4 triwulan, transfer dan uang tunai ke Gus via sopir. Next. Lalu pada tanggal 6 Oktober 2024, Ari Suryono dan Siskawati terdakwa terpisah jadi tersaksi kunci ungkap aliran potongan 10-30%. Lalu 21 Oktober 2024, sidang lanjutan 22 staf BPPD beri keterangan soal pemotongan insentif. Akhir November 2024, pembacaan tuntutan ditunda. Gus Mudlor ajukan keberatan atas tuntutan jaksa. 9 Desember 2024, jaksa KPK tuntut 6 tahun 4 bulan penjara dan denda 300 juta sub 6 bulan, uang pengganti 1,4 miliar sub 3 tahun. 16 Desember
23 Desember 2024, vonis di Ruang Cakra 4 tahun 6 bulan penjara, ringan karena kooperatif dan prestasi infrastruktur atau PAD Sidoarjo. Denda 300 juta, sub 3 bulan, uang pengganti 1,4 M, sub 1,5 tahun. Next. Iya, Pak. Oke, penyalahgunaan wewenang. Kasus ini termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang. Alasannya, dari sumber KPK dijelaskan bahwa pelaku memiliki kewenangan sebagai bupati untuk mengatur penghargaan atas kinerja tertentu. Lalu kewenangan itu dipakai untuk mengatur pemotongan dana insentif pegawai, dan dana itu diarahkan untuk kebutuhan tertentu di luar hak pegawai. Jadi, inti masalahnya bukan sekedar menerima uang, tetapi memanfaatkan jabatan atau kewenangan untuk mengambil atau mengarahkan dana yang seharusnya menjadi hak pegawai. Lalu aktorius atau perbuatan inti yang dilakukan oleh pelaku adalah menggunakan kewenangan jabatan untuk memotong dana insentif pegawai yang harusnya diterima secara penuh, lalu dana dari hasil pemotongan itu dikumpulkan dan dialirkan ke pihak tertentu. Jadi, yang dilakukan bukan sekedar menerima uang, tetapi ada tindakan aktif yang melibatkan posisi kekuasaan untuk mengurangi hak finansial pegawai. Berdasarkan informasi dari KPK, potongan tersebut dilakukan dalam kisaran 10% sampai 30% dari insentif pegawai, sehingga terlihat bahwa perbuatannya dilakukan secara terstruktur, bukan kebetulan atau sekali saja terjadi. Bahkan, dana yang terkumpul disebut mencapai jumlah yang besar, yaitu sekitar 2,7 miliar, yang memperlihatkan bahwa mekanisme pemotongan ini berlangsung dalam skala yang cukup serius. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Kalau Pak. Oh, mboten sumerap nek mriku. Baik, selanjutnya yaitu adalah pasal yang relevan. Yang pertama ada pasal 12 huruf F JO, yang kedua pasal 16 UU nomor 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diperkuat Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 DO. Yang ketiga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang posisi korupsi. Slide selanjutnya. Nah, keputusan hakim sebagai hakim tipikor, saya vonis si Gus Muda ini 5 tahun penjara, lebih berat dari vonis asli yang dimana 4,5 tahun, tetapi lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 6,5 tahun. Alasannya kerugian yang dihasilkan yaitu 2,7 miliar, potongan insentif 22 ASN 10-30%, manfaatkan ke BUP 188/2023. Modus terstruktur via sopir, meringankan kooperatif, akhirnya ditambahi oleh prestasi PAD Sidoarjo, memberatkan dan mangkir 2 kali saat pra-peradilan. Tambahan hukuman yaitu denda 500 juta, yang dimana dicicil selama 6 bulan sampai dengan efek jera finansial. Yang kedua, uang pengganti yaitu 2,7 miliar yang dicicil 3 tahun dengan yang sampai dikembalikan hak penuh oleh ASN. Yang terakhir yaitu hak politiknya dicabut selama 2 tahun sampai dicegah jabatan publiknya lagi. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Selanjutnya untuk kelompok 7 dipersilakan.
minta tolong untuk oke, baik. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Next. Di sini kelompok 7 memiliki anggota yang bernama Ajeng Indah Dian Lestari dengan NIM 030, yang kedua ada Muhammad Rafi Batullah dengan NIM 036, dan yang terakhir ada Amalia Diva Qurania dengan NIM 041. Next. Nah, kami dari kelompok 7 membahas mengenai kasus korupsi tata niaga komoditas timah oleh Moktariza Palevi Tabrani di PT Timah. Nah, kasus ini itu terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya timah. Moktariza Palevi Tabrani sebagai pimpinan di PT Timah ini memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan, namun kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan aturannya, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi data, pelanggaran dalam tata niaga, serta aktivitas penambangan ilegal. Selain itu, kasus ini juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dalam perusahaan sehingga terjadinya penyimpangan yang dimana dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap PT Timah tersebut, yang dimana sebagai perusahaan milik negara. Next. Nah, selanjutnya yakni mengenai identifikasi kasus. Yang pertama ada jenis korupsi. Kasus ini termasuk dalam beberapa jenis korupsi. Yang pertama ada penyalahgunaan wewenang, yang di mana dalam kasus ini Moktariza Palevi Tabrani ini menggunakan jabatannya di PT Timah untuk mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara justru digunakan atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Yang kedua yaitu perbuatan curang. Kecurangan dalam kasus ini itu tidak hanya soal manipulasi data yang sudah saya jelaskan tadi, tapi juga menciptakan sistem yang membuat kegiatan ilegal itu tampak legal. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menutupi pelanggaran. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan terjadi secara tidak langsung, yaitu ketika hasil pengelolaan timah tidak sepenuhnya masuk ke negara. Sebagian keuntungan dialihkan ke pihak tertentu melalui sistem yang tidak transparan. Nah, selanjutnya ada perbuatan inti atau actus reus. Perbuatan Moktariza Palevi Tabrani adalah menyalahgunakan kewenangannya di PT Timah dengan memanipulasi data produksi dan laporan keuangan, serta memfasilitasi penambangan ilegal. Tindakan ini dilakukan secara sadar dan menyebabkan kerugian besar bagi negara. Dan perbuatan inti dalam kasus ini adalah tindakan aktif berupa manipulasi data dan pembiaran penambangan ilegal. Hal ini dilakukan secara sadar oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pasal dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, dalam konteks kasus ini, posisi pelaku itu sebagai pimpinan perusahaan BUMN yang dimana memberikan kewenangan besar dalam mengambil keputusan strategis, termasuk di dalam pengelolaan tata niaga timah. Dugaan adanya pengambilan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan serta memberikan keuntungan kepada pihak tertentu menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Selain itu, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor juga dapat dikenakan apabila terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara, sekaligus memperkaya diri atau pihak lain. Nah, unsur memperkaya dalam pasal ini menjadi bagian penting apabila terdapat aliran keuntungan yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Dengan demikian, pasal 2
berfungsi sebagai penguat dalam melihat aspek Soalnya gue nek anak kerugian negara Iya. dan keuntungan ilegal yang timbul Audio, dari perbuatan rekam tersebut. audio, Lebih dan lanjut, apabila biasa. dalam proses penyelidikan ditemukan adanya Rekam pemberian rekam imbalan audio atau media. fee atau bentuk Ini gratifikasi ngomong lain dulu, dari Bun. pihak swasta kepada pelaku sebagai imbalan atas Iya benar ya. kebijakan atau keputusan yang diambil, maka ketentuan dalam Rekam pasal media. 12 UU Tipikor juga dapat diterapkan. Nah, Nek pasal kene ini ku menekankan ngomong. pada larangan bagi pejabat publik untuk menerima sesuatu Jalan-jalan, Pak. yang berkaitan dengan Jalan-jalan. jabatannya untuk berpotensi menimbulkan konflik kepentingan Tutup dan praktik korupsi. Dengan demikian, penerapan pasal 3 sebagai pasal yang Iya. utama yang didukung oleh pasal 2 ayat 1 serta kemungkinan pasal 12. Di sini mencerminkan Pasang bahwa wifi, kasus ini Pak. tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan integritas jabatan dan pengelolaan sumber daya negara. Bisa next. Ya, berarti Selanjutnya pasang akan wifi, dijelaskan Pak. oleh rekan Pasang saya. wifi. Yang kabel gaya apa? Ayu apa kopring? Ya. Ayo, aku kan penak ngoyo, ada yang boleh solusi payu, prank. Analisis sebagai hakim. 1. Penjara 18 sampai 20 tahun. Dan kedua, denda 1 sampai 2 miliar. Dan yang ketiga, uang pengganti dan penyitaan aset. Dan yang keempat, tambahan penjara jika tidak mampu membayar. Dan yang kelima, pencabutan hak politik selama 5 sampai 10 tahun. Dan yang keenam, tujuannya untuk keadilan dan efek jerah. Next, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Mendut tambah enggak. Lek mau kirim nang arek tambah suwe lu dele tambah ngubar dhewe. Ya wis. YouTube pulang. Yo. Ini kok kayak caption ya, tak? Nyoba iki. Jam minggu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jadi di sini untuk kelompok 8 sendiri mengambil kasus di Sidoarjo, tepatnya yaitu di Kecamatan Tulangan, yaitu 4 kades di Kecamatan Tulangan ditahan oleh Bupati Sidoarjo dengan kasus jual beli jabatan. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Asti Atmawati dengan NIM 004. Selanjutnya saya yaitu Eka Yusra Amerta dengan NIM 033. Yang terakhir ada Nesya Aliarani dengan NIM 044. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nyeri hendak tubuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan sedikit kasus sebelum saya membahas mengenai identifikasi dari kasus yang kita ambil. Jadi kasusnya itu ada kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa yang menyeret sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah pasca penahanan 4 kepala desa asal Kecamatan Tulangan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo menegaskan tidak akan tinggal diam dengan adanya kasus ini. Next. Boleh bergeser ke slide selanjutnya. Dalam kasus tersebut terdapat pasal dalam Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi dalam kasus 4 kepala desa di Tulangan
Sidoarjo yang diduga terlibat praktik jual beli jabatan, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang relevan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 5 UU Tipikor yang mengatur tentang pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dimana alasannya jika dalam kasus ini terdapat pihak yang memberikan uang atau imbalan kepada pejabat agar memperoleh jabatan kepala desa, maka tindakan tersebut termasuk suap aktif. Selanjutnya pasal 11 Undang-Undang Tipikor, yang dimana isinya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena jabatannya, yang isinya alasannya itu adalah apabila kepala desa atau pihak berwenang menerima uang karena pengaruh jabatan, maka pasal ini dapat dikenakan meskipun belum tentu ada kesepakatan secara eksplisit. Selanjutnya, pasal 12 huruf A atau B Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang penerimaan suap oleh pejabat dengan maksud memengaruhi keputusan, yang dimana jika terbukti ada kesepakatan atau deal antara pemberi dan penerima untuk meloloskan atau mengangkat seseorang menjadi kepala desa, maka ini termasuk suap berat atau korupsi dengan ancaman Angkatan tiga Undang-Undang Tipikor, yang isinya penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, yang dimana jika pejabat menggunakan kewenangannya secara tidak sah dalam proses pengangkatan jabatan desa, maka ini termasuk penyalahgunaan wewenang, apalagi jika berdampak pada kerugian negara atau sistem pemerintahan. Yang kelima, ada pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yang dimana isi perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Pasal ini bisa digunakan jika praktik jual beli jabatan tersebut terbukti melawan hukum secara umum dan menyebabkan kerugian negara, meskipun biasanya digunakan untuk kasus korupsi yang lebih luas. Selanjutnya, Borek iki pendidikan dah tutupan. Mohon maaf, tadi ada bagian yang keskip, yaitu identifikasi dari kasus. Jadi, kasus dugaan jual beli jabatan pejabat desa ini menyeret sejumlah kepala desa di Sidoarjo. Nah, kasus ini itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan jenis dugaan korupsi, kasus ini dapat dikatakan sebagai jenis suap dan penyalahgunaan wewenang. Dapat dikatakan sebagai suap karena dalam kasus ini calon pejabat desa itu diduga telah memberikan uang kepada sejumlah kepala desa agar terpilih atau ditunjuk untuk menduduki jabatan tertentu di desa tersebut. Nah, dapat dikatakan juga sebagai penyalahgunaan wewenang karena kepala desa itu menggunakan wewenangnya yang seharusnya itu dipercayakan kepada beliau. Idealnya, proses pengangkatan pejabat desa itu harus dilakukan secara objektif, secara transparan, dan berdasarkan prestasi, bukan sebagai hasil dari suatu transaksi atau adanya praktik jual beli. Nah, perbuatan inti. Tindakan pidana atau perbuatan inti dalam kasus ini itu terdiri dari dugaan nyata berupa menerima, meminta, atau menyetujui pemberian uang atau keuntungan lain, yang kemudian adanya penukaran imbalan tersebut dengan jabatan publik. Dengan kata lain, kepala desa itu secara sadar memanfaatkan jabatannya untuk memberikan jabatan publik kepada individu tertentu yang bersedia untuk membayar. Tindakan semacam ini itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Selain itu, praktik semacam ini itu juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang lebih luas, karena individu yang memperoleh jabatan melalui pembelian atau transaksi jual beli itu akan cenderung berusaha untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan tadi, sehingga hal ini memicu adanya korupsi
Lebih lanjut, oleh karena itu, kasus ini merupakan pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas guna memastikan sistem pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis sebagai hakim. Sebagai hakim yang menangani perkara kasus korupsi, khususnya kasus jual beli jabatan, saya akan menjatuhkan hukuman yang adil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik dan integritas jabatan negara. Menurut saya, jual beli jabatan kepala desa itu sangat merusak kepercayaan warga desa karena pemimpin desa harusnya dipilih secara jujur. Agar efek jerah terasa, saya akan menjatuhkan hukuman mendekati maksimal yaitu 4 tahun 6 bulan, atau bisa dibulatkan menjadi 5 tahun jika ada unsur memberatkan seperti pengulangan atau nilai suap yang besar, dan sesuai dengan pasal-pasal yang tertera. Kemudian ada pun sanksi tambahan yang dapat diberikan yaitu dengan denda senilai 250 juta, atau jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu membayar uang pengganti sebesar jumlah uang yang disuap yang terbukti di persidangan, paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila jika tidak dibayar, maka harta tersebut akan disita oleh bank dan juga dilelang. Kemudian mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara. Jadi mereka itu tidak boleh dipilih kembali menjadi kepala desa atau pejabat publik lainnya. Ini penting karena mereka sudah menyalahgunakan proses demokrasi desa. Dengan putusan ini, saya berharap aparatur desa lainnya juga jera dan proses pemilihan kepala desa ke depannya dapat bersih dari praktik jual beli jabatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin-poin. Oke, terima kasih untuk kelompok 8 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 9. Presentasi, Jo. Baik, di sini kelompok 9 itu membahas tentang penyalahgunaan wewenang dalam proyek kapal Majapahit Mojokerto. Nah, tempatnya ini itu di TBM atau kawasan Taman Bari Majapahit yang terletak di Jalan Rejodo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Next. Adapun nama anggota kami yang pertama itu Diva Amanda Vertasya dengan NIM 025, yang kedua Zabrina Elsara Putri Revita dengan NIM 027, dan yang terakhir Sherly Diva Cantika dengan NIM 029. Next. Enggak boleh dong. Nah, yang pertama itu penipu koruptor kapal Majapahit di Kota Mojokerto divonis 1,5 tahun. Nah, Dimas Radika Prihandana divonis 1,5 tahun penjara. Pemilik showroom Auto 88 di Jalan Jayanegara Gang 1, Kecamatan Puri ini dinyatakan terbukti menipu salah satu koruptor pembangunan Pujasera kapal Majapahit di proyek strategis nasional Taman Bari Majapahit, Kota Mojokerto. Proyek yang dikerjakan pada tahun 2023 itu dari APBD Kota Mojokerto dengan sejumlah uang 2, miliar. Kerugian negara dalam proyek ini ditaksir mencapai 1,9 miliar. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwasannya lemahnya pengawasan dalam proyek pemerintah dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Seharusnya proyek ini itu menjadi sarana pengembangan wisata dan ekonomi daerah, tetapi justru menimbulkan kerugian besar bagi negara. Next.
Nah, yang kedua ini ada kronologi kasus. Ini itu gambar tempat yang dimana itu mau dibuat pujasera atau tempat kayak makanan-makanan gitu. Yang pertama itu pemerintah dapat merencanakan pembangunan kapal Majapahit sebagai ikon wisata sejarah dan edukasi. Nah, pada awalnya ini itu proyek ini dibuat dengan tujuan yang baik, yaitu menjadi kapal Majapahit sebagai simbol wisata di kota Mojokerto. Selain untuk menarik wisatawan, proyek ini itu juga diharapkan bisa menjadi sarana edukasi tentang sejarah Kerajaan Majapahit serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Yang kedua itu proyek didanai dari APBD dengan anggaran besar sehingga seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Nah, karena data yang digunakan ini itu berasal dari APBD atau anggaran pemerintah daerah, maka pengelolaannya itu harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap penggunaan dana itu harus sesuai dengan perencanaan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan negara. Yang ketiga itu dalam pelaksanaannya muncul kejanggalan seperti dugaan markup anggaran dan hasil pembangunan yang tidak sesuai rencana. Saat proyeknya berjalan itu ditemukan beberapa masalah seperti dugaan pembengkakan anggaran atau markup, yaitu biaya yang dilaporkan lebih besar dari kondisi sebenarnya. Selain itu, hasil pembangunan juga tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga menimbulkan kecurigaannya adanya tindak korupsi. Yang terakhir itu proyek tidak memberi manfaat maksimal, bahkan terbengkalai, menimbulkan dugaan kerugian negara. Akibat dari masalah tersebut, proyek kapal Majapahit ini itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan bahkan sempat terbengkalai. Hal ini membuat tujuan awal proyek tidak tercapai, sementara negara sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Dari sinilah muncul kerugian negara yang cukup besar dan kasus ini langsung diproses secara hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jenis tindakan pidana. Jenis tindakan pidana dalam kasus ini adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat dengan cara menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek. Kekuasaan yang seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat justru digunakan untuk mengatur proyek tidak sesuai prosedur, mengarahkan anggaran ke pihak tertentu dan tidak transparan. Akibatnya, negara mengalami kerugian, baik secara langsung seperti pemborosan anggaran, maupun tidak langsung seperti gagalnya pembangunan dan hilangnya manfaat bagi masyarakat. Next. Di sini ada dasar hukum UU Tipikor. Dari tindakan tersebut terdapat dalam UU Tipikor pada pasal 3 yang mengatur tentang menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara dan pasal 2 yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan korupsi apabila pelakunya memiliki jabatan resmi, terjadi penyimpangan dalam penggunaan kewenangan, menimbulkan kerugian negara, serta memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Next. Serta selanjutnya ada analisis putusan hakim. Menurut analisis putusan hakim, pelaku seharusnya dijatuhi hukuman yang tegas namun tetap adil seperti pidana penjara sekitar 6-8 tahun karena termasuk pelanggaran serius. Selain itu, perlu dikenakan denda serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai kerugian negara agar ada tanggung jawab nyata. Hak politik juga sebaiknya dicabut sementara agar pelaku tidak langsung kembali ke jabatan publik. Hukuman ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah. Selanjutnya, inti penilaian keadilan. Slide ini menjelaskan bahwa keadilan dalam penegakan hukum dilihat dari keseimbangan antara perbuatan pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Artinya, semakin besar kerugian atau kesalahan yang dilakukan, maka hukuman harus semakin setimpal.
Hukuman juga harus memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan bagi orang lain. Selain itu, penegakan hukum bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan melindungi masyarakat dari dampak korupsi. Jika hukum ditegakkan secara tegas dan adil, maka kasus serupa dapat dicegah di masa depan. Next. Jenis kerugian negara. Slide ini menjelaskan bahwa kerugian negara akibat korupsi tidak hanya berupa uang, tapi juga berdampak luas. Yang pertama, kerugian keuangan atau langsung. Misalnya anggaran proyek tidak sesuai dengan hasil pembangunan, adanya dugaan markup biaya proyek, atau pembayaran proyek yang kualitasnya buruk. Yang kedua, kerugian kualitas pekerjaan. Seperti bangunan tidak sesuai spesifikasi, bisa cepat rusak atau tidak layak pakai, sehingga nilai proyek tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Yang ketiga, kerugian ekonomi atau tidak langsung. Contohnya, gagal menjadi objek wisata, hilangnya potensi ekonomi masyarakat, dan target pembangunan tidak tercapai. Yang keempat, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun, citra pemerintah memburuk, dan masyarakat menjadi apatis dan tidak peduli. Next. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sesi pemaparan materi dari kelompok 9 telah usai. Akan dilanjutkan dengan kelompok 10. Terima kasih. Mulai. Volume. Sudah kelihatankah? Belum, sudah. Sudah Mbak Diva. Pirang giga engko? Paling sekitar Pak jam, Bos. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kasus korupsi dana hibah Pokmas atau biasa disebut dengan dana hibah kelompok masyarakat APBD Jawa Timur yang mana dilakukan oleh seorang yang bernama Sahat Tua Simanjuntak. Nah, gambaran besarnya, jadi kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat itu yang melibatkan Sahat Tua Simanjuntak menunjukkan bahwa korupsi itu tidak selalu terlihat jelas, namun seringkali tersembunyi di balik mekanisme kekuasaan yang tampak sah secara administratif. Nah, secara kronologisnya kasus ini itu dimulai dari proses penganggaran dana hibah Pemprov Jawa Timur yang disalurkan melalui mekanisme aspirasi DPRD. Nah, dalam posisi sebagai wakil ketua DPRD itu, Sahat memiliki pengaruh yang besar dalam memilih kelompok masyarakat yang menerima dana hibah tersebut. Nah, kewenangan inilah yang kemudian disalahgunakan dengan Sahat, yaitu meminta sejumlah fee. Yang mana fee itu digunakan sebagai syarat pencairan dana, fee-nya itu sekitar 20% hingga 30%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai analisis kasus korupsi dana hibah Pokmas ini.
Kaulan piro? Pisan. Kan ini duit penak seneng kapten Dalam perpet bayar 1.200.000 tahun. Sorry bentar, Tapi potong bisa dino untuk telung dino pisan identifikasi untuk masalah dulu. Oke, makasih. seminggu Nah, pisan untuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi jenis tindak pidana korupsi. Nah, pada kasus tersebut terdapat Badan treatment beberapa tindak pidana juga yang dilakukan, potong yaitu adanya dan penyalahgunaan tetap api. wewenang. Nah, dasar hukumnya yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor UU Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, terdakwa ini menggunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD untuk memilih kelompok mana yang akan diberikan dan menerima hibah, yang seharusnya ini tuh untuk kepentingan masyarakat, namun diarahkan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah adanya dugaan suap atau pemerasan dalam jabatan. Dasar hukumnya adalah 12 huruf E atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Nah, terdakwa ini meminta sejumlah fee sebagai syarat pencairan dana yang berkisar antara 20% sampai 30%. Nah, ini adalah bentuk suap pasif yang bersifat pemerasan. Selanjutnya adalah perbuatan inti atau actus reus. Nah, perbuatan inti adalah perbuatan fisik atau tindakan nyata yang dilarang hukum. Dalam kasus ini, perbuatan inti yang dilakukan Sahat Tua Simanjuntak adalah meminta sejumlah uang berkisar antara 20 hingga 30% tadi dari nilai dana hibah kepada kelompok masyarakat sebagai syarat pencairan dana. Kemudian dengan menggunakan kewenangannya dalam memilih penerima hibah, yang mana ini seharusnya tidak benar ya teman-teman. Nah, dalam hal ini Sahat telah menyalahgunakan proses penganggaran dengan mengarahkan dana tersebut melalui mekanisme aspirasi DPRD yang seharusnya untuk kepentingan publik. Nah, berikutnya Sahat juga menerima uang secara berulang yang menyebabkan kerugian negara dan merampas hak masyarakat atas dana hibah secara kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam perspektif hukum, para pelaku kasus korupsi dijerat dengan instrumen hukum yang berat untuk memberi efek jera, terutama UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fokus utamanya adalah pasal 12 huruf A atau B terkait suap menyuap oleh penyelenggara negara serta pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP turut diterapkan untuk menjerat keterlibatan kolektif seperti antara pemberi suap koordinator Pokmas dan penerima suap pejabat publik. Hal ini menegaskan adanya permufakatan jahat dalam birokrasi anggaran, sehingga semua pihak yang terlibat dalam dipidana bersama-sama. Lalu ada contoh kasusnya, seorang koordinator Popmas memberikan uang 500 juta kepada kepala dinas PU agar proyek pembangunan di jalan sekitar 5 miliar yang dimenangkan oleh kelompoknya. Akibatnya, kualitas jalan tidak sesuai spesifikasi dan negara rugi 1,5 miliar. Lalu contoh yang kedua, koordinator Popmas dijerat pasal 5 dan 12 B UU Tipikor sebagai pemberi suap. Kepala dinas dijerat pasal 12A UU Tipikor sebagai penerima suap sekaligus pasal 3 UU Tipikor karena menyalahkan jabatan dan merugikan keuangan negara karena terbukti melakukan permusyawaratan jahat secara bersama-sama.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kalau rekan saya. update itu menulan ya. Aplikasi ya sistem. Baik, selanjutnya Ini nggak yaitu update analisis aplikasi. kasus korupsi Sing sering dalam David update. Tinggal baru butuh baru update. di mana di sini jika saya menjadi hakim gitu ya. Di sini kan dituliskan bahwa perspektif hakim. Nah, jika saya menjadi hakim, jelas saya di sini akan sudah terlihat bahwasannya tindakan tersebut menunjukkan adanya niat mens area yang jelas karena dilakukan dengan sadar, terencana, dan berulang seperti yang sudah dianalisis oleh Mbak Livia tadi. Nah, kemudian dalam perspektif teori, saya sebagai hakim juga akan mempertimbangkan teori penyalahgunaan wewenang atau abuse of power sebagai dasar analisis. Nah, jabatan publik itu seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan sebagai alat perdagangan. Di mana alat perdagangan yang kita maksudkan tadi ada fee ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan alat perdagangan. Ketika kekuasaan itu dipakai untuk kepentingan pribadi, maka disitulah terjadinya pelanggaran prinsip dasar negara hukum. Nah, kemudian selain itu, saya di sini juga melihat relevansi teori dari Fraud Triangle dari Donald Creasy. Dalam kasus ini itu adanya 3 kayak kriteria gitulah, yang dimana si Saha tadi itu yang pertama dia mempunyai kesempatan yang sangat besar karena dia mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai wakil ketua DPRD. Nah, kemudian yang kedua yaitu dia mempunyai pressure ataupun tekanan yang bisa berasal dari sebuah kepentingan politik atau ekonominya dia sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini muncul ketika praktik fee tersebut dianggap sudah biasa gitu. Nah, sebagai hakim, saya akan menilai bahwa faktor kesempatan itu menjadi elemen utama yang memungkinkan kejahatan ini terjadi. Artinya, kesalahan tidak hanya terletak pada satu individu saja, tetapi juga pada sistem yang memberikan celah. Nah, kita bahas lebih lanjutnya. Ketika saya menjadi hakim, di sini kan saya akan mempertimbangkan juga pandangan Lord Acton, yang mana ia juga menyatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki terdakwa itu tidak diimbangi dengan pengawasan yang cukup, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan ataupun hal yang dapat memperkuat keyakinan saya bahwa korupsi dalam kasus ini itu bersifat struktural, bukan hanya insidental. Mohon maaf, operator bisa di next slide-nya. Nah, kemudian dari aspek hukum positif sendiri itu ketika saya menjadi hakim, saya juga menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, yaitu yang pertama ada penyalahgunaan kewenangan, atau bisa disebut juga seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu abuse of power. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya suap atau gratifikasi. Dengan adanya tersebut, pemberian uang yang berkaitan langsung itu dikaitkan dengan jabatannya. Kemudian yang terakhir yaitu perbuatan curang dalam pengelolaan anggaran publik yang merugikan negara dan masyarakat. Next. Nah, namun sementara itu sebagai hakim saya itu tidak akan mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga aspek keadilan. Dalam hal ini, saya merujuk pada teori keadilan distributif dari Aristotle, yang mana dia menekankan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan apa yang menjadi bagiannya secara adil. Dana hibah yang seharusnya diterima penuh oleh masyarakat itu justru dipotong melalui praktik fee.
sehingga terjadi ketidakadilan yang nyata. Dalam menjatuhkan putusan, saya akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu yang pertama ada pidana penjara selama 10 hingga 12 tahun karena tindakan terdakwa merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius. Kemudian yang kedua yaitu denda sebesar 500 juta hingga 1 miliar sebagai bentuk pertanggungjawaban tambahan. Nah, yang ketiga saya akan memberikan kewajiban kepada Sahat itu untuk membayar uang pengganti, yang dimana uang pengganti tersebut akan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Nah, yang terakhir yaitu saya akan melakukan pencabutan hak politik selama permanen. Hak politik secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan jabatan di masa yang akan datang. Nah, putusan ini itu saya dasar dengan dasar prinsip bahwa hukum harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan manfaat. Sebagai hakim, saya itu juga harus percaya bahwa hukuman yang terlalu ringan akan mengurangi efek jera. Sementara hukuman yang proporsional akan menyampaikan pesan kuat bahwa korupsi adalah kejahatan yang serius dan tidak boleh dilakukan atau menjadi sebuah warisan negara. Secara reflektif, kasus ini tuh juga menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari struktur kekuasaan yang kurang transparan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa penegakan hukum harus diikuti dengan perbaikan sistem dan penguatan integritas pejabat publik. Oke, dari kelompok 10 itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Nuril. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 10. Karena seluruh kelompok sudah menyelesaikan presentasinya, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada sesi ini, teman-teman diberikan kesempatan untuk mengajukan satu pertanyaan saja kepada kelompok yang akan dituju, agar semua mendapatkan kesempatan yang sama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Nuril dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan kepada kelompoknya Mas Radit. Saya ingin melihat slide yang mana perspektif sebagai seorang hakim. Boleh ditayangkan lagi? Mbak Nuril tadi kelompoknya Mas Radit ya? Mbak Nuril. Oke. Kelompoknya Mas Radit ya?
Ini saya ingin mempertanyakan tentang putusan yang nomor 4. Bisa dibesarkan lagi slide-nya? Mohon maaf teman-teman. Ini ya, benar ya kelompoknya Mas Radit? Iya, betul. Oke. Jadi salah PPT-nya ya. Jadi saya di sini ingin bertanya yang tadi. Poin ketiga dari perspektif seorang hakim jika mengambil keputusan pada kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh Gus Muhdlor. Nah, jadi di sini kan poin ketiga itu memberikan putusan bahwasannya adanya pencabutan hak politik selama 2 tahun. Nah, kenapa kok hanya 2 tahun? Karena jika seorang yang melakukan tindak korupsi atau mempunyai riwayat korupsi, apakah dia sudah tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi itu lagi? Karena dan apa yang menjamin putusan hakim tersebut bisa dilakukan tanpa adanya hal yang nanti ke depannya itu ada merugikan negara lagi gitu. Apakah pertanyaannya sudah jelas atau perlu diulangi lagi? Sudah putus-putus. Langsung dijawab boleh. Gimana, sorry? Bagaimana? Apa langsung dijawab, apa didiskusikan dulu? Nah, monggo terserah dari kelompok Mas Radit. Kalau misalkan mau dijawab, langsung dijawab juga boleh. Kalau mau didiskusikan dengan kelompoknya juga boleh. Oke, langsung saya jawab saja ya. Jadi begini, saya sebagai hakim yang di situ, kan di dalam persidangan, hakim itu tidak hanya satu kan, pasti ada hakim-hakim yang lain, di mana itu juga punya punya sudut pandang yang berbeda dan punya keputusan-keputusan yang dimana akan ditetapkan oleh hakim ketua. Di situ pasti saya dan rekan-rekan hakim itu tidak akan semerta-merta memberi 2 tahun tanpa alasan. Pasti di dalam 2 tahun itu sudah ada alasan-alasannya sendiri. Karena apa? Meskipun cuma 2 tahun di dalam 2 tahun saat hak politiknya dicabut, meskipun dia maju kembali ke dalam pemerintahan, apakah warganya percaya gitu, Mbak? Jadi warga kan sudah tidak percaya lagi dengan si Gus yang korupsi ini, Gus Mudlor ya. Ya Gus Mudlor itu. Jadi warga itu sudah tidak percaya lagi. Ya mungkin ada yang percaya jika dia melakukan money politik begitu. Apakah sudah menjawab atau mungkin kurang menjawab dari Mbak Nuril sendiri? Oke. Saya memberikan sanggahan. Kan Mas Radit bilang bahwasannya di sini alasannya, salah satu alasan hakim memberikan keputusan tersebut yaitu dengan alasan bahwasannya kalau misalkan seorang Gus Muhdlor ini lagi ke dalam ranah politik, apakah ia bisa dipercaya lagi oleh masyarakat? Tadi kan Mas Radit bilang bahwasannya pastikan sudah tidak dipercaya lagi, ya kan? Terus kemudian Mas Radit
bilang lagi bahwasannya mungkin ada yang percaya lagi. Jadi ini yang apa ya, yang konsisten itu jawabannya yang mana, jadi dan gini, Mbak. jikalau ada yang percaya lagi dan masyarakatnya itu bahkan hampir separuhnya atau enggak itu memilih seorang Gus Mudlor lagi untuk maju ke ranah politik. Karena kalau misalkan harta dia atau enggak dia punya aset lah, pastikan kayak siapa sih yang enggak mau maju ke ranah politik lagi. Kan seorang, ya kita tahu bahwasannya apa ya, rakyat sekarang itu marah dengan kasus money politik gitu. Jadi gini Mbak, saya kan tadi juga bilang mungkin, yang dibilang mungkin ada yang mau kan jika si Gus ini menerapkan money politik gitu Mbak. Nah, jika si Gus ini menerapkan money politik, ya maka ya itu sudah di luar kendali, di mana keputusan hakim yang pada kasus korupsi ini itu akan menjadi kasus yang terbaru lagi, bukan kasus dari tindak pidana korupsi tersebut gitu Mbak. Nah, di dalam hak politiknya dicabut 2 tahun ini, Oke. itu Terima kasih ya. Dalam ya tidak di Belum selesai menjelaskan itu, Mbak. Iya. Suaranya Nuril putus-putus itu paling. Suaranya di saya putus-putus. Oh, ya udah saya jelaskan dahulu. Jadi pada putusan hakim ini kan 5 tahun penjara, yang dimana 2 tahunnya itu tidak dihitung dari awal tahun yang dipenjara. Jadi setelah si Gus ini keluar dari penjara, itu baru dihitung hak politiknya dicabut saat tahun itu juga pada saat keluar penjara. Jadi tidak dihitung pada saat di dalam penjara begitu. Apakah sudah menjawab pertanyaan jawaban dari kelompok 6, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Nuril? Apakah sudah? Baik, terima kasih Mas Radit. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Nuril yang sudah memberikan pertanyaan untuk kelompok 6. Selanjutnya untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok selanjutnya? Dipersilakan. Saya rasa untuk teman-teman sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Untuk sesi presentasi pada sore yang sampai malam ini, saya tutup. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan materinya dan juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Iman dan mohon maaf jika selama memandu ada kekurangan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.